Berjumpa kembali. Kali ini kita mau menambah harddisk di laptop seri yang cukup baru, karena ternyata laptop ini tidak menggunakan harddisk tambahan ya. Harddisk bawaannya itu menggunakan tipe SSD atau lebih tepatnya NVMe ya, untuk jenisnya. Nah, karena dirasa penyimpanannya kurang banyak, kita tambah harddisk ya, harddisk tambahan ini 1 tera. Kemudian seperti pada ulasan video saya sebelumnya bahwa laptop ini ada tambahan untuk konektornya, dan ini untuk penguncinya ya. Ini sudah ada dari bawaan laptopnya sendiri. Oke, saya kembali mengingatkan bahwa ini seri Asus seri A416FA ya. Oke, untuk kategorinya termasuk jenis notebook karena tidak ada DVD, pemutar DVD-nya ya. Oke, kita pastikan sudah mati. Oke, kita langsung saja ya, perlahan, jangan sampai lecet. Kita buka baut penguncinya semuanya. Untuk kebiasaan saya, untuk baut ini saya posisikan supaya mudah mengingatnya. Kita sejajarkan supaya tidak salah, karena dari pengalaman panjang pendeknya atau besar kecilnya baut itu bisa saja berbeda dari satu titik dengan titik yang lain. Jadi kita posisikan seperti ini ya, kita sejajarkan supaya nanti saat pasang itu tidak salah. Kita tinggal mengurutkan saja, karena seperti ini contohnya. Nah, ini 1 2 3, 1 2, ini saja sudah panjang ya, berbeda. 3 pendek lagi, panjang panjang panjang. Barisan ini panjang semua. Apakah barisan depan ini pendek semua? Nah, ini juga 4 bautnya ya. Kita tinggal susun saja di sini 4. Oke. Dan untuk tipe ini setelah mempelajari skemanya cukup mudah untuk membukanya. Bisa dibantu kalau kukunya panjang, silahkan dicungkil sedikit. Bisa juga pakai ini bekas kartu, mungkin perlu kita bantu dulu dengan yang lebih tipis. Oke. Sekali lagi hati-hati karena menghindari lecet ya. Nah, oke. Kalau sudah terangkat sedikit cukup mudah, tinggal diikuti alurnya. Oke. Sambil diangkat sedikit untuk mempermudah. Sekali lagi pastikan baut sudah terlepas semua. Oke, sudah terangkat.
tidak ada penghalang atau pengait yang cukup berarti. Kita letakkan di satu sisi yang aman. Oke, seperti yang bisa dilihat semuanya, ini ruang untuk harddisk tambahan ya. Bagi yang duitnya cukup bisa beli harddisk SSD ya jenisnya. Kemudian ini ternyata ada ruang tambahan untuk memori ya, untuk RAM. Di sini tertulis LTK4, mungkin DDR4 ya. Oke, kita pasangkan dulu penguncinya. Ini untuk pengaman. Ini ada tonjolan-tonjolan karet, tinggal dimasukkan ke bagian baut pada harddisknya, jenis harddisk 2,5 atau harddisk laptop. Oke, sudah seperti ini. Ini bisa dilihat, ini konektornya pakai kabel fleksibel ya, soketnya tinggal disesuaikan. Oke, sudah. Kalau sudah, perlu kita pastikan, kita cek apakah menghadap ke atas atau ke bawah. Kalau melihat skema ini, fleksibelnya menghadap sini. Kemudian juga bentar, saya rubah posisi kameranya. Oke, di sini ada karet-karet tonjolan, itu disesuaikan dengan juga bagian-bagian di sini. Dipastikan sama sehingga dia tidak bergeser atau mengunci. Oke, saya kembalikan. Kemudian yang sebelah sisi satunya, sisi sebelah sini itu juga sangat-sangat kencang karena tertahan karet ya. Oke, tinggal kita tekan sedikit, maka sudah di posisinya. Oke, jika sudah di posisinya, maka kita tinggal sambungkan fleksibel ke konektornya. Dengan hati-hati kita masukkan perlahan. Oke, sudah masuk. Kemudian dikunci. Oke, ini sudah selesai. Nah, jadi saya kembali bahwa inilah jenis SSD atau hard disk generasi terkini. Jenisnya setahu saya ini NVMe ya, jenisnya NVMe. Ada perbedaan dengan M2 kalau tidak salah. Coba kita cek, kita lihat, kita buka apakah ada keterangan di bagian bawahnya. Oke, nah yang membedakan itu di bagian konektornya ini yang kecil, pada bagian komponen yang kecil itu, ini yang membedakan dengan M2. Ada jenisnya di sana lagi. Nah, oke, saya perlihatkan solid state drive SSD NVMe 128 GB ya. Jadi tentu saja kecepatan baca untuk jenis ini
di atas kecepatan baca harddisk pada umumnya, bahkan di atas kecepatan baca harddisk SSD, jenis SSD biasa. Oke, jadi sekedar info, jika informasi saya ini salah mohon dikoreksi untuk yang lebih ahli. Saya yang setahu saya itu, mungkin pemahaman atau ilmu saya belum terlalu update. Oke, sudah selesai, kita tutup dan kita pasang lagi sampai nanti kita coba bagaimana kondisinya, apakah sudah pas atau belum. Nah, ini apakah kurang masuk, kita pastikan lagi. Hanya perlu sedikit ditekan karena karet. Oke, kita baut yang tengah dulu. Satu, dua, tiga, taruh yang ujung. Satu, dua, jadi kayak anak kecil belajar ngitung ya. Oke, hanya tinggal menyelesaikan bautnya saja. Jadi kalau mau yang lebih bagus memang juga menggunakan harddisk jenis SSD, tapi tentu saja disesuaikan dengan kondisi kantongnya, sesuaikan dengan anggarannya. Oke, sudah selesai. Nah, karena di sini ini mau digunakan oleh keponakan saya, maka untuk keamanan dan supaya nanti jika ada apa-apa tidak diganggu atau diakalin oleh misalkan ada teknisi di sana di tempat dia bersekolah, maka saya segel. Oke, kebetulan saya masih ada segel untuk baut ya, dulu sekali ya, zaman handphone 6600, Nokia 6600, saya masih simpan segel ini. Oke, ini dipotong-potong pun tidak soal. Jadi misalkan kita pasang di pinggir saja. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi sudah tersegel. Jadi misalkan ada teknisi yang berniat membongkar, pasti akan merusak segel ini. Oke, sekarang kita coba kita hidupkan. Terbaca atau tidak. Nah, jadi perbedaan NVMe dengan harddisk jenis yang lain, oke, bisa dilihat kecepatan saat booting ya, hanya beberapa detik. Oke, coba kita buka Web Explorer-nya.
Oke, data D sudah terbaca ya, 919 giga. Oh, free nya sorry 931 total ya, atau 1 tera ya. Oke, demikian informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika informasi saya ini kurang pas, terutama bagi teman-teman teknisi. Nah, jika saya salah menyebutkan tipe harddisk atau apa tadi, mohon dikoreksi. Terima kasih.